Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Al-Quran bukan hanya merupakan kitab suci bagi umat Islam, tetapi juga sebuah mukjizat yang telah terbukti melampaui zamannya, baik dari segi spiritual, moral, maupun ilmiah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kebenaran ilmiah yang baru bisa dibuktikan oleh sains modern setelah berabad-abad. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya untuk satu zaman, tetapi untuk segala zaman hingga akhir dunia. Dan pada video kali ini, kita akan mengulas beberapa keistimewaan Al-Quran yang secara ilmiah telah terbukti. Salah satu keajaiban ilmiah yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah asal-usul kehidupan yang berasal dari air. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Ilmu biologi modern telah membuktikan bahwa semua makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme hingga manusia, terdiri dari sebagian besar air. Tubuh manusia misalnya, terdiri dari sekitar 70% air, yang merupakan elemen penting untuk metabolisme dan keberlangsungan hidup. Pertemuan ini menegaskan kebenaran firman Allah yang telah dinyatakan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Keajaiban lainnya yang diungkapkan dalam Al-Quran adalah tahap-tahap perkembangan janin di dalam rahim. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Al-Quran menjelaskan secara rinci proses penciptaan manusia dari setetes air mani yang kemudian berubah menjadi sesuatu yang menggantung, hingga menjadi janin yang memiliki bentuk yang sempurna. Ini sesuai dengan ilmu embriologi modern yang baru berkembang pada abad ke-20. Dokter dan embriolog terkenal asal Kanada menyatakan bahwa deskripsi Al-Quran tentang perkembangan janin sangat sesuai dengan penemuan sains modern dan tidak mungkin diketahui pada zaman ketika Al-Quran diturunkan. Al-Quran juga menjelaskan fungsi gunung sebagai penstabil bumi. Dalam Quran Surah An-Naba ayat 6-7, Allah berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Sains geologi modern telah menemukan bahwa gunung memiliki akar yang dalam dan berfungsi sebagai penyeimbang lempeng tektonik bumi yang mencegah terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Ini adalah bukti ilmiah lain yang mengkonfirmasi tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran Surah Ad-Dhariyat ayat 47, Allah menyatakan, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Penemuan modern dalam bidang astronomi menunjukkan bahwa alam semesta terus mengembang, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Big Bang dan pengamatan oleh astronom seperti Edwin Hubble pada tahun 1929. Dan fakta ini menjadi salah satu bukti ilmiah luar biasa yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan bahwa langit, atmosfer, memiliki peran penting dalam melindungi bumi dari ancaman luar. Di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 32 disebutkan, "Dan kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah itu." Atmosfer bumi bertindak sebagai perisai yang melindungi makhluk hidup dari radiasi matahari yang berbahaya dan benda-benda luar angkasa seperti meteor. Tanpa atmosfer, kehidupan di bumi akan mustahil. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan peran penting atmosfer sebagaimana yang telah disinggung di dalam Al-Quran. Fenomena ilmiah lain yang telah diungkapkan di dalam Al-Quran adalah adanya batas antara dua laut yang tidak bercampur. Dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20, Allah telah berfirman, "Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing." Fenomena ini dikenal dalam sains sebagai halocline, di mana perbedaan salinitas antara dua lautan menyebabkan keduanya tidak bercampur. Fenomena ini ditemukan oleh para ilmuwan di abad ke-20, meskipun sudah dinyatakan di dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Al-Quran juga menjelaskan proses pembentukan hujan secara ilmiah dalam beberapa ayatnya.
Misalnya, dalam surah Ar-Rum ayat 48, Allah menjelaskan tentang proses penguapan air, pembentukan awan, dan hujan yang turun sebagai hasil dari proses tersebut. Ilmu meteorologi modern telah membuktikan bahwa air di permukaan bumi menguap, membentuk awan, dan akhirnya jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Proses yang dengan rinci telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 40, Allah telah menjelaskan tentang kegelapan di lautan yang dalam, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang, di atasnya gelombang pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Ilmu kelautan modern mengungkapkan bahwa di kedalaman laut, terutama di bawah 200 meter, cahaya matahari tidak dapat menembus sehingga menciptakan kegelapan yang pekat. Ini adalah fenomena yang hanya bisa diketahui dengan teknologi modern, namun telah diungkapkan dalam Al-Quran. Al-Quran juga menyinggung bentuk bumi yang bulat di dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutup siang atas malam. Kata yang digunakan untuk menutup di sini berasal dari kata Arab takwir yang berarti menggulung, seperti menggulung turban yang mengindikasikan bentuk bumi yang bulat. Hal ini sejalan dengan penemuan modern bahwa bumi berbentuk bulat. Al-Quran juga menyebutkan tentang jarak yang tidak terhingga antara langit dan bumi, sebuah konsep yang dipahami oleh ilmu astronomi modern sebagai ruang hampa yang tidak berujung atau alam semesta yang terus meluas. Dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 3-4, Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ayat ini menggambarkan keteraturan dan keseimbangan di alam semesta yang merupakan salah satu prinsip utama dalam fisika kosmologi modern. Dalam Quran Surah Al-Tur ayat 6, Al-Quran menyebutkan, demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Ini merujuk pada fenomena yang baru ditemukan dalam ilmu geologi modern, yaitu adanya gunung berapi di bawah laut dan ventilasi hidrotermal yang menghasilkan api di dalam lautan. Al-Quran juga menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dalam Quran Surah Ad-Dariyat ayat 49, Allah berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ini sejalan dengan konsep modern dan ilmu fisika dan biologi, yang menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki pasangan, seperti partikel dan antipartikel, serta adanya pasangan jantan dan betina dalam dunia makhluk hidup. Kemudian dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 15-16, Allah berfirman, ketahuilah, sesungguhnya jika ada yang tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ilmu kedokteran modern telah membuktikan bahwa bagian dari otak adalah bagian yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengambilan keputusan, dan perilaku manusia. Ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran telah menggambarkan fungsi otak dengan tepat. Di dalam surah Al-Hadid ayat 25, Al-Quran menyebutkan bahwa besi memiliki kekuatan besar dan manfaat bagi umat manusia. Yang menarik adalah bahwa Al-Quran menggunakan kata diturunkan untuk besi. Ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa unsur besi tidak terbentuk di bumi, tetapi berasal dari ledakan supernova di luar angkasa dan diturunkan ke bumi melalui meteor dan benda-benda langit lainnya. Hal ini menguatkan bahwa Al-Quran secara tepat menyatakan bahwa besi berasal dari luar bumi, jauh sebelum sains mampu mengungkapkan fakta ini. Selain fenomena batas antara dua lautan, Al-Quran juga mengisyaratkan adanya penghalang yang tidak terlihat yang telah memisahkan dua jenis air yang berbeda. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 53, Allah berfirman, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Penelitian modern menunjukkan bahwa di beberapa lokasi di dunia,
Air laut yang asin dan air tawar memang tidak bercampur karena adanya perbedaan densitas dan arus yang disebut fenomena pinocline di lautan. Al-Quran menyebutkan bahwa langit terdiri dari beberapa lapisan dalam surah Nuh ayat 15. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan, termasuk troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Pengetahuan tentang struktur atmosfer yang berlapis ini adalah salah satu fakta ilmiah yang baru terungkap pada abad ke-20. Dalam Quran Surah Thaha ayat 53, Allah menyatakan bahwa Dia menurunkan air dari langit yang menyebabkan tumbuhan tumbuh dan menghasilkan akar yang kuat. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Ilmu botani modern menjelaskan bahwa akar tumbuhan memainkan peran penting dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta dalam menstabilkan tumbuhan. Penjelasan ini meskipun sangat umum di zaman kita, adalah pengetahuan yang baru diperinci oleh sains modern. Dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 22, Allah berfirman, "Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami berikan minuman kepadamu dengan air itu." Sains modern telah membuktikan bahwa banyak tanaman bergantung pada angin untuk proses penyerbukan. Fungsi angin sebagai alat alami yang membantu dalam reproduksi tumbuhan adalah bukti lain dari pengetahuan ilmiah yang telah diungkapkan di dalam Al-Quran. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 21, Al-Quran menjelaskan siklus air dengan sangat tepat. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu Dia mengalirkannya menjadi mata air di bumi. Kemudian Dia menumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu tanaman itu menjadi kering, kemudian kamu melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian Dia menjadikan hancur berderai-derai. Sesungguhnya, pada saat yang demikian itu, benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Siklus air yang melibatkan penguapan, kondensasi, dan hujan telah terbukti sebagai proses yang menjaga keseimbangan alam. Al-Quran telah menjelaskan proses ini dengan akurat jauh sebelum penemuan sains modern. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 56, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab." Sains modern menemukan bahwa kulit adalah organ tubuh yang penuh dengan reseptor saraf yang memiliki kepekaan terhadap rasa nyeri. Ketika kulit terbakar, reseptor saraf ini hancur sehingga sensasi nyeri berkurang. Oleh karena itu, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika kulit tersebut hangus, ia akan digantikan dengan kulit yang baru agar rasa nyeri terus dirasakan. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 40, Allah menggambarkan laut yang dipenuhi dengan kegelapan dan gelombang yang berlapis-lapis. Penelitian ilmiah telah menemukan bahwa di kedalaman laut ada lapisan gelombang internal yang terjadi di antara lapisan air dengan densitas yang berbeda, yang tidak terlihat di permukaan. Gelombang internal ini mempengaruhi sirkulasi air dan ekosistem laut. Ini adalah fenomena alam yang baru dipahami dengan teknologi modern, namun telah disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 5, Allah berfirman, "Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu." Penafsiran modern terhadap ayat ini menyebutkan bahwa satu hari di sini bisa dikaitkan dengan konsep relativitas waktu yang diungkapkan oleh Albert Einstein. Menurut teori relativitas, waktu dapat berubah bergantung pada kecepatan dan gravitasi. Perjalanan cahaya yang disebutkan dalam ayat ini memberikan petunjuk tentang konsep ilmiah yang baru diungkapkan di era modern. Dalam beberapa ayat, Al-Quran menekankan pentingnya hati atau jantung dalam konteks spiritual dan fisik. Sains modern menemukan bahwa jantung tidak hanya bertugas memompa darah, tetapi juga memiliki sistem saraf tersendiri yang dapat mempengaruhi emosi dan pikiran. Hal ini menjadi bukti bahwa jantung memiliki peran lebih dari sekedar organ fisik.
Ini sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22, Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan untukmu apa yang ada di bumi, dan Dia berkuasa di langit. Lalu Dia menyempurnakan dan menjadikan 7 langit." Dalam ilmu astronomi, bintang-bintang terbentuk dari gas dan debu di ruang angkasa yang berproses selama jutaan tahun. Pembentukan bintang adalah suatu siklus yang terus berlangsung, yang sejalan dengan penjelasan Al-Quran bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1, Allah berfirman, "Apakah kamu tahu apa itu hari kiamat? Dan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat?" Ilmu geologi telah membuktikan bahwa gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik yang di bawah permukaan bumi. Proses ini memunculkan berbagai fenomena alam yang sangat kompleks. Al-Quran sudah memberikan petunjuk tentang guncangan ini yang menunjukkan pengetahuan yang mendalam mengenai kondisi bumi. Dalam Al-Quran juga mengisyaratkan tentang kesehatan tubuh dan perlunya menjaga kesehatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah menekankan pentingnya menyusui sebagai bagian dari proses kesehatan. Penelitian modern menunjukkan bahwa menyusui meningkatkan sistem imun bayi dan memberikan nutrisi penting. Ini adalah contoh bagaimana Al-Quran mendorong praktik yang sehat, yang juga diakui oleh ilmu kedokteran modern. Al-Quran juga menekankan pentingnya kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 4, Allah berfirman, "Dan bersihkanlah pakaianmu." Penelitian modern menunjukkan bahwa menjaga kebersihan dapat mencegah penyebaran penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan petunjuk yang bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 38, Allah berfirman, "Dan tidak ada seekor hewan pun di bumi, dan tidak pula burung yang terbang dengan 2 sayapnya, melainkan umat sejenis kamu." Ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup memiliki perannya masing-masing dalam ekosistem. Ilmu ekologi modern menjelaskan pentingnya setiap spesies dalam menjaga keseimbangan ekosistem, yang merupakan konsep fundamental dalam pelestarian lingkungan. Al-Quran mendorong umat manusia untuk berpikir dalam mencari pengetahuan. Dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 15, Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi bagi kalian dan menjelajahi berbagai lorongnya." Ini mencerminkan pentingnya eksplorasi dalam penelitian. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak ilmuwan muslim yang telah berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, seperti Ibnu Sina dalam kedokteran dan Al-Khawarizmi dalam matematika, yang menunjukkan bahwa Al-Quran menginspirasi pencarian ilmu. Salah satu keistimewaan terbesar Al-Quran adalah keselarasan antara ajaran agama dan penemuan ilmiah. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada pertentangan antara sains dan agama, melainkan keduanya saling melengkapi. Al-Quran mendorong umat manusia untuk menjelajahi alam dan memahami ciptaan Allah yang mengarah pada perkembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran menekankan pentingnya teknologi dan ilmu pengetahuan dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 60, yang mendorong umat manusia untuk mempersiapkan kekuatan dan alat. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya mendorong umat untuk beriman, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan dan teknologi guna menciptakan kemajuan. Ini sangat relevan dalam konteks dunia modern yang semakin bergantung pada teknologi dan inovasi. Dalam Al-Quran, Allah memberikan penekanan pada pentingnya pengetahuan dan pendidikan. Dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, "Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat." Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan adalah kunci untuk kemajuan umat dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, "Dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Penelitian modern menunjukkan bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran dapat memberikan efek menenangkan, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Musik dan suara memiliki dampak fisiologis yang terbukti pada tubuh manusia, dan pengaruh positif dari mendengarkan Al-Quran menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu kesatuan,
kemudian kami pisahkan keduanya. Teori Big Bang dalam kosmologi modern menjelaskan bahwa alam semesta dimulai dari singularitas yang sangat padat dan kemudian mengembang, yang sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran. Pengetahuan ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengandung kebenaran ilmiah yang mendalam. Dalam ilmu kedokteran gigi diketahui bahwa manusia memiliki 2 set gigi sepanjang hidup mereka, yaitu gigi susu dan gigi permanen. Dalam surah Al-Anfal ayat 28, Allah mengingatkan bahwa harta dan anak-anak adalah ujian. Dalam konteks ini, pernyataan bahwa anak-anak memiliki gigi susu digantikan dengan gigi permanen adalah sejalan dengan ilmu kedokteran modern. Al-Quran sudah memberikan wawasan mengenai hal ini, yang menunjukkan keakuratan dalam detail kehidupan manusia. Dalam surah An-Nahl ayat 68-69, Al-Quran menggambarkan proses bagaimana lebah membuat madu dan manfaatnya bagi manusia. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa lebah memiliki sistem yang kompleks dalam berkoloni dan menghasilkan madu. Selain itu, madu memiliki berbagai manfaat kesehatan yang telah terbukti dalam banyak penelitian ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran menyebutkan fakta-fakta yang berhubungan dengan biologi lebah yang sangat penting untuk kesehatan manusia. Al-Quran mengisyaratkan tentang perbedaan antara siang dan malam dalam surah Al-Baqarah ayat 164, di mana Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam." Fenomena ini dapat dijelaskan oleh rotasi bumi di sekitar sumbu dan orbitnya mengelilingi matahari. Proses ini adalah dasar dari pemahaman kita tentang waktu dan penentuan siang dan malam yang diakui dalam berbagai budaya. Dalam banyak ayat, Al-Quran menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Penelitian modern telah menunjukkan bahwa pola makan yang tidak sehat dan seimbang sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Keseimbangan dalam menjaga lingkungan dan makanan yang sehat telah menjadi bagian dari gaya hidup yang direkomendasikan oleh para ahli gizi. Al-Quran menekankan pentingnya air dalam kehidupan manusia. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa air adalah komponen vital bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Tanpa air, kehidupan tidak dapat bertahan. Pernyataan Al-Quran tentang pentingnya air sebagai sumber kehidupan menunjukkan bahwa pengetahuan ini sudah ada jauh sebelum sains memvalidasinya. Dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 14, Allah berfirman, "Tidakkah Dia yang menciptakan mengetahui, sedang Dia maha halus lagi maha mengetahui." Penemuan mikroorganisme dan bakteri yang berperan penting dalam ekosistem dan kesehatan manusia telah mengubah pemahaman kita tentang kesehatan. Kini kita tahu bahwa banyak bakteri manfaat bagi tubuh kita, termasuk yang berfungsi dalam sistem pencernaan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran menekankan pentingnya penciptaan dengan cara yang dapat dipahami oleh generasi modern. Dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca dan mengajar. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pencarian ilmu pengetahuan dalam Islam. Sejarah mencatat bahwa telah banyak ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Al-Haytham telah memberikan kontribusi signifikan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Penekanan Al-Quran pada ilmu pengetahuan terus menginspirasi generasi untuk mencari pengetahuan demi kemaslahatan umat. Al-Quran menyebutkan pentingnya air dalam surah Az-Zumar ayat 21, di mana Allah berfirman, "Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu menjadikannya air yang segar, dan dengan air itu Dia menghidupkan bumi setelah mati?" Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa air tanah sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Proses infiltrasi dan penyerapan air ke dalam tanah adalah kunci untuk pertanian yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah menyentuh aspek penting dari ekologi dan pertanian. Dalam surah Luqman ayat 19, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh." Dalam ilmu fisika, suara adalah gelombang yang merambat melalui media, dan sifat gelombang sejalan dengan penjelasan Al-Quran tentang pentingnya berbicara dengan bijak.
Penelitian tentang suara menunjukkan bahwa frekuensi suara dapat mempengaruhi suasana hati dan kesehatan mental seseorang. Dan Al-Quran telah memberikan petunjuk tentang etika berbicara. Dalam surah Al-Anfal ayat 24, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jawabilah seruan Allah dan Rasul-Nya." Magnetisme bumi berfungsi sebagai pelindung yang menjaga planet dari radiasi berbahaya. Penelitian menunjukkan bahwa medan magnet bumi melindungi kehidupan dari partikel berbahaya yang berasal dari luar angkasa. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengingatkan umat untuk bersyukur atas segala perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, keistimewaan Al-Quran yang terbukti secara ilmiah terus memperkuat keyakinan kita bahwa kitab suci ini adalah sumber kebenaran yang abadi. Pengetahuan yang terkandung di dalamnya tidak hanya menuntun umat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, tetapi juga mendorong kita untuk terus mencari ilmu dan memahami ciptaan Allah. Dengan memahami keistimewaan ini, kita diingatkan akan betapa pentingnya untuk selalu berpegang pada ajaran Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari demi kebaikan umat manusia. Al-Quran mengajak kita untuk merenung, belajar, dan bersyukur atas segala keajaiban yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.